Salah satu makhluk hidup yang sangat dekat dengan kehidupan kita adalah tumbuhan. Dari tumbuhan, setiap hari kita memperoleh nasi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Setiap hari pula kita memakai pakaian yang terbuat dari kapas yang juga merupakan tumbuhan. Bahkan saat bernapas pun kita memerlukan tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Jadi, dapat dikatakan kehidupan kita sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari peran tumbuhan. Meskipun sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, apakah kamu pernah mengamati atau memperhatikan apa saja ciri-ciri suatu makhluk hidup untuk bisa dimasukkan dalam kelompok tumbuhan? Baiklah, mari kita pelajari ciri-ciri suatu tumbuhan. Ciri-ciri kingdom tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme eukariotik atau eukariota, yang berarti dia sudah memiliki inti sel sejati, di mana asam nukleat seperti DNA berada di dalam inti selnya. Kemudian, tumbuhan merupakan organisme multiseluler, yaitu organisme yang tersusun dari banyak sel, sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Yang ketiga, tumbuhan memiliki dinding sel. Ya, sama seperti jamur ataupun bakteri, namun kandungan yang menyusun dinding selnya yang berbeda tersusun dari selulosa. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun, di mana zat hijau daun tersebut akan disimpan di dalam kloroplas, yaitu sebuah organel yang hanya ada pada tumbuhan atau beberapa makhluk yang memang memiliki klorofil seperti alga. Karena memiliki klorofil inilah, maka tumbuhan bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Dari fotosintesis didapatkanlah makanan, dan makanan tersebut akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati yang akan disimpan di dalam vakuola makanan. Tumbuhan mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya yang disebut dengan metagenesis, di mana ini terdiri dari dua fase. Fase gametofit, yaitu fase ketika tumbuhan menghasilkan gamet atau alat kelamin. Kemudian fase sporopit, yaitu fase di mana tumbuhan akan menghasilkan spora. Sekarang kita lihat ke klasifikasi kingdomnya. Kingdom Plantae diklasifikasikan menjadi 3 divisi. Yang pertama adalah Bryophyta yang diambil dari dua kata, yaitu bryos dan phyta. Bryos artinya lumut dan phyta artinya tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah Pteridophyta, diambil dari kata pterido yang artinya adalah purba dan phyta yang artinya adalah tumbuhan. Yang ketiga Spermatophyta yang diambil dari kata spermato yang artinya biji dan phyta yang artinya tumbuhan. Pernahkah kamu mengamati tumbuhan kecil menyerupai beludru berwarna hijau yang biasanya tumbuh di tempat-tempat lembab, seperti di dinding sumur atau di dinding bangunan tua? Tumbuhan kecil itu dinamakan dengan lumut. Namun, seringkali kita salah dengan mengatakan bahwa tumbuhan hijau itu seperti benang tipis yang tumbuh di selokan atau sungai dan menyebabkan licin juga merupakan lumut. Sebetulnya tumbuhan tersebut adalah ganggang. Jadi, apakah lumut itu? Kita perhatikan baik-baik ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan Talophyta, yaitu tumbuhan yang tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun sejati. Namun, lumut juga merupakan tumbuhan peralihan antara Talophyta dan Cormophyta, atau antara bertalus dan berkormus. Sehingga, meskipun tumbuhan ini tidak bisa dibedakan antara akar, batang, daun sejatinya, namun sudah memiliki struktur tubuh yang menyerupai dengan akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan lumut juga disebut sebagai pelopor vegetasi perintis, artinya dapat tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh, misalnya di tempat setelah terjadi gunung meletus. Kemudian tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan yang sangat kecil, umumnya berukuran 1-2 cm, meskipun ada yang mencapai 40 cm.
Bentuk tubuhnya memiliki dua generasi, atau tadi sudah disebutkan memiliki pergiliran keturunan, yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Lumut hidup pada tempat-tempat yang lembab dan tidak memiliki pembuluh angkut, silem, dan phloem seperti tumbuhan lainnya. Nah, walaupun belum memiliki jaringan pengangkut, silem dan phloem, tapi lumut memiliki struktur menyerupai silem dan phloem yang disebut dengan hydroid dan leptoid. Meskipun masih sangat sederhana dan tidak berhubungan dengan daun atau struktur menyerupai batangnya. Nah, karena tidak memiliki jaringan pengangkut, air masuk ke dalam tubuh lumut dengan cara imbibisi melalui seluruh permukaan tubuhnya dan diedarkan melalui proses difusi ataupun melalui aliran sitoplasmanya. Tumbuhan lumut mengalami pertumbuhan hanya secara primer, yaitu hanya memanjang dan tidak dapat membesar atau melebar. Dan lumut tumbuh berkembang dengan hidup secara berkoloni atau berkelompok. Lumut bereproduksi dengan dua cara, yang pertama aseksual dan yang kedua dengan cara seksual. Secara aseksual, lumut membentuk kuncup yang disebut dengan gema atau gemul. Kemudian bisa juga dengan cara menyebarkan sporanya atau dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu artinya tumbuhnya individu baru yang berasal dari bagian tubuh induknya. Kemudian cara seksual yaitu dengan cara peleburan sel spermatozoid yang dihasilkan dari gametofit jantan dan sel telur dari gametofit betina kemudian menghasilkan zigot. Ini akan dijelaskan di dalam proses metagenesisnya. Sekarang kita lihat ke struktur lumut. Struktur lumut secara umum biasanya digambarkan melalui lumut daun. Lumut umumnya memiliki struktur yang menyerupai akar yang disebut dengan rhizoid. Kemudian dia punya stolon, yaitu cabang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah dan fungsinya untuk reproduksi vegetatif pada lumut, misalnya untuk membentuk kuncup. Kemudian ada struktur yang menyerupai daun. Nah, dari bagian daun sampai ke akar ini merupakan bagian gametofit. Setelah lumut menjadi dewasa, maka akan terbentuklah gamet jantan dan gamet betina. Untuk gamet jantan itu disebut dengan anteredium dan gamet betina itu disebut dengan archegonium. Nah, anteredium akan menghasilkan sel sperma dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Setelah sel telur dan sel sperma melebur kemudian menjadi zigot, maka akan tumbuhlah bagian yang disebut dengan fase sporofit, yaitu bagian yang disebut sporogonium, yang terdiri dari tangkai lumut atau disebut dengan seta dan kotak spora, yaitu sporangium. Kita akan mempelajari bagaimana pergiliran keturunan terjadi pada lumut. Kita mulai dari spora yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi bayi lumut yang disebut dengan protonema. Protonema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut seperti ini dan akan menghasilkan gametangia, yaitu anteredium, ini anteredium, dan archegonium. Pada anteredium akan dihasilkan sel spermatozoa dan pada archegonium akan dihasilkan sel telur. Kemudian sel sperma akan bergerak menuju ke anteredium untuk bertemu dengan sel telur dan melebur, mengalami pembuahan sehingga terbentuklah zigot. Dari zigot inilah akan terbentuk bagian sporogonium, yaitu bagian sporofitnya, di mana akan terbentuk seta dan sporangium. Di dalam kotak spora atau sporangium itulah terdapat spora. Bila
kotak sporanya sudah matang, maka spora akan dilepaskan sehingga akan jatuh ke tanah dan kemudian tumbuh lagi menjadi protonema dan begitu seterusnya. Kita lihat lebih lengkapnya pada skema berikut ini. Spora yang dikeluarkan dari sporangium akan jatuh dan membentuk protonema. Kemudian protonema ini akan tumbuh menjadi lumut sampai menjadi lumut dewasa. Kemudian setelah dewasa, maka lumut-lumut tersebut akan membentuk gamet. Ini gamet jantan, namanya antheridium ya. Kemudian yang ini gamet betina. Spermatozoa yang dihasilkan dari antheridium akan bergerak menuju ke archegonium untuk bertemu dengan sel telur dan melebur menjadi zigot. Nah, di dalam archegonium ini akan tumbuh bagian sporogonium. Sebagai tambahan, bagian sporogonium yang pertama kali tumbuh dari zigot yang terdapat di dalam archegonium ini disebut dengan vaginula. Kemudian vaginula akan memanjang membentuk bagian yang disebut dengan seta dan kotak spora atau sporangium. Sporangium ini akan tumbuh kemudian menjadi dewasa atau matang. Setelah matang baru dia akan memencarkan atau melepaskan spora. Maka siklus akan berlanjut. Kita akan lanjut ke klasifikasi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan bentuk morfologi dan sifat hidupnya. Yang pertama adalah lumut hati, yaitu Hepaticopsida. Diambil dari kata hepa yang berarti hati. Ini maksudnya adalah bentuk talusnya itu seperti lembaran daun yang berbentuk hati yang disebut dengan lobus. Contoh yang paling terkenal dari lumut hati adalah Marchantia polymorpha yang merupakan obat hepatitis dan Chiocarpus natans. Yang kedua adalah lumut tanduk atau Anthoceropsida. Kata anthocero artinya adalah tanduk. Disebut lumut tanduk karena bagian sporofitnya atau bagian penghasil sporanya membentuk tabung atau tanduk yang panjang. Contohnya adalah Anthoceros levis, Anthoceros fusiformis, dan Anthoceros sporofit. Dan yang terakhir adalah lumut daun atau sering disebut lumut sejati. Nah, ini memiliki batang semu yang tegak dengan lembaran daun yang tersusun spiral. Struktur tubuh lumut biasanya digambarkan secara umum dengan menggunakan lumut daun. Dan daun-daunnya ini mengandung kutikula dan juga stomata. Contohnya adalah Sphagnum fimbriatum atau sering dikenal dengan lumut gambut dan Polytrichum commune. Oke, sekian dulu tentang Kingdom